Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang semangat sepertinya, Masya Allah. Karena kurang ramai. Kita ngaji nggak karena ramai, ramai nggak ramai, kita ngaji semangat aja. Karena yang kita cari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin karena belum makan kayaknya. Husnuzon saja ya. Tapi kita ulangi ya, biar agak gimana gitu semangat. Kalau enggak takutnya ngantuk di kajian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-karim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina wa yafqahu aqwalana. Allahumma ij'alna mimman yatluna ayatika haqqa tilawatih ana al-laili wa tarafan nahar. Baik teman-teman sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana teman-teman sekalian, kita pada saat ini masih bisa kembali berkumpul, duduk bersama, menghadiri taman-taman surga ini, di rumah Allah yang mulia ini. Dan mungkin di antara antum ada yang rumahnya jauh-jauh, tetapi Allah berikan rasa nikmat, rasa rindu untuk duduk di sini bermajelis bersama kita. Maka teman-teman, ini adalah sebuah kesyukuran. Karena sejatinya sebenarnya setelah Ramadan kemarin, inilah sebenarnya pembuktian apakah amalan kita yang kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Setelah sebelumnya teman-teman sudah bermuhasabah, sudah bermuhasabah, kembali dijaga, di-refresh lagi semangat Ramadannya bersama guru kita Ustaz Doni Putra hafizahullah taala. Dan begitu teman-teman seterusnya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya apa yang ada di dunia ini semua yang terlaknat kecuali dua, di antaranya adalah majelis ilmu. Maka teman-teman, sudah banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW dan pendapat dan perkataan para ulama, dan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya majelis ini adalah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun lagi-lagi teman-teman sekalian, ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang antum mesti syukuri. Jadi ana yakin antum bukan karena judulnya ya. Ana yakin antum datang bukan karena judulnya, bukan karena masjid ini Vodamara yang punya, bukan karena desain posternya dan lain sebagainya. Ana berharap dan yakin bahwa sungguhnya antum datang ke sini memang adalah dalam upaya menjaga rasa yang telah terlatih, terbina, terpupuk selama Ramadan. Dan teman-teman sekali lagi, dan yang mesti kita syukuri, mudah-mudahan teman-teman ini merupakan tanda terimanya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, inna min jazail hasanah al-hasanata ba'daha, atau kama qala. Jadi di antara bukti teman-teman kebaikan yang kita buat telah lalu itu diterima oleh Allah adalah mudahnya Dia memanggil kebaikan setelahnya, atau kebaikan yang sudah kita mulai itu kita mudah untuk istiqamah. Ana yakin teman-teman, majelis anak muda Jumat malam ini adalah majelis yang sudah lama dimulai, dan ana rasa teman-teman ini adalah sebuah ujian bagi kita bersama. Semoga kita di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan itu. Dan juga para ulama kita menafsirkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan kepada agama, atau Allah mudahkan dia kepada tempat-tempat yang di mana dipahamkan dia akan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, kemudian mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nabi kita yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sumber ilmu,
sumber bimbingan yang paling utama, yang dengannya dia menorehkan prestasi yang sangat mulia. Rasulullah SAW mengangkat umat setelahnya, yaitu umat Islam, itu dimuliakan di dunia dan sampai di akhirat nanti. Maka teman-teman, satu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum tahu, mungkin antum sering kalau ditanyakan apa sih wahyu pertama turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya Al-Alaq. Lalu pertanyaan berikutnya, apa intisari dalam surah Al-Alaq itu yang antum dapatkan? Maka biasa kita akan menjawab, jawabannya adalah Iqra Ustaz. Inti dari surah Al-Alaq itu adalah kita banyak membaca Ustaz. Iya, terus apa lagi? Apa yang dibaca? Maka teman-teman, ada satu poin penting sebenarnya teman-teman, hafizakumullah jami'an, yang mesti kita pahami sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Al-Ghili hafizahullah taala. Poin penting ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Alaq ini kepada kita semua, setidak-tidaknya itu berputar pada 5 pertanyaan. Jadi kenapa Allah suruh kita baca? Karena Allah pengen kita menjawab 5 pertanyaan ini. Ya teman-teman, antum mau di mana aja, antum mau jadi apa aja, antum tinggal di mana saja, antum mau jadi siapa saja, yang pasti antum ketika ditanya oleh 5 pertanyaan ini, antum bisa jawab. Dan pertanyaan ini bisa dijawab dengan cara membaca. Membaca seperti apa? Ya, itu nanti bahasan yang lain. Intinya teman-teman 5 pertanyaan. Pertama apa? Pertanyaan pertama adalah, untuk apa kamu hidup? Jadi soal Al-Alaq itu menjelaskan 5 pertanyaan. Ya sudah jawab. Pertama, untuk apa kamu hidup? Kedua, kamu datang dari mana? Ketiga, kamu nanti pulang kemana? Keempat, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa peran kamu? Apa yang telah kamu buat kehidupan kamu di dunia? Yang kelima teman-teman, ketika nanti kita berpulang kepada Allah, kita akan pede atau enggak pede? 5 pertanyaan ini teman-teman. Jadi ternyata teman-teman, kata Syekh Al-Ghili hafizahullah taala, 5 pertanyaan inilah sebenarnya sedang Rasulullah hujamkan kepada para sahabatnya, sehingga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Rasulullah itu tiada harinya itu terbuang-buang, percuma. Karena apa? Yang mereka pikirkan, apakah hidup saya nanti bisa menjawab 5 pertanyaan ini? Saya nanti pulang kemana? Saya datang dari mana? Saya hadir untuk siapa? Saya saya ini peran saya di bumi ini sebagai apa? Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kehidupan orang-orang keren sekeren para sahabat. Maka pada malam hari ini, ketika Ustadz Bowi tanya dan Ustadz Bani menanyakan, Ustadz judulnya apa? Beliau awalnya minta kajian rutin. Anda bilang memang kajian yang bagus itu kajian rutin. Kajian-kajian tematik seperti ini teman-teman bagus, tapi dia akan ada kebosanan. Nah, karena kita mengandalkan tema-tema yang membuat kita semangat sesaat, tetapi mengilmuinya tidak banyak. Tapi ala kulli hal teman-teman, karena berbagai pertimbangan, maka ke depan masukannya buat tim-tim semua, buat teman-teman semua yang muda-muda, teman-teman, tidak ada majelis yang membuat kita istiqamah dalam kebaikan teman-teman, apalagi antum yang baru hijrah, kecuali majelis ilmu yang memang di situ ada kajiannya bersambung, kajiannya runut. Misal antum hadir di majelis fikih, hadir terus, majelis akidah berkesinambungan terus, majelis sirah nyambung terus, majelis hadis nyambung terus. Bukan majelis yang seperti ini. Majelis yang seperti ini boleh sekedar untuk merefresh suasana, tema-tema yang masalah anak muda, masalah hijrah, masalah yang begini boleh teman-teman. Tetapi Anda katakan majelis seperti ini ada bosannya, antum akan bosan, ya. Nah, ini diakui oleh sebagian panitia. Ustaz, kita bosan tema-tema cinta, tema-tema anak muda. Ada tema-tema yang lain, Ustaz. Anda katakan antum mau kasih tema yang hebat apapun, antum mendatangkan ustaz manapun, kalau sifat kajiannya cuma tematik, cuma tablik akbar, cuma tema bebas, hasilnya gitu-gitu aja. Tapi tema teman-teman yang benar-benar kajian yang benar-benar membuat kita itu nyaman, membuat kita akan selalu tenang, selalu kita itu istiqamah insyaallah taala, majelis ilmu yang runut, majelis ilmu yang runut. Tapi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang majelis ilmu yang seperti ini berat sekali. Baik, akhirnya kita simpulkan ya Ustaz, sebagai pembuka ya, enggak apa pembukaan ya. Ini bingung mengajian apa? Kata Ustaz Bowi yang berkaitan dengan Al-Quran. Anda juga bingung. Awalnya beliau minta tahsin.
Yang bilang tahsin, kalau tahsin nggak enak teman-teman. Tahsin kalau cuma hari pertamanya itu cuma baca muqaddimah doang, nggak ada belajar. Kalau nggak runut nggak bisa. Lagi kalau runut, kalau kajian rutin cuma sekali sebulan, itu nggak ada apa-apanya. Ya. Baik teman-teman, akhirnya disimpulkan adalah keren unlimited. Jadi bukan keren dan unlimited dengannya. Ini salah sebenarnya. Tapi keren unlimited bersamanya. Ya, keren unlimited bersamanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah fitrahnya kita teman-teman manusia itu punya sifat-sifat fitrah yang tidak bisa dipungkiri. Ada sifat-sifat fitrah manusia ini teman-teman yang Allah berikan kepada kita, itu menjadi ujian buat kita. Contoh, kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhdiratil anfusus syuhha. Teman-teman sekalian, Allah itu menghadirkan sifat kikir buat kita. Jadi kikir itu teman-teman, antum jangan merasa ustaz itu kok agak kikir, teman-teman. Tidak ada yang selamat dari sifat kikir ini. Karena fitrah kita itu kikir. Itu teman-teman, fitrah kita itu ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat fitrah yang gunanya menguji iman kita. Dan sifat fitrah ini hanya terkendali dengan ilmu. Semakin berilmu, semakin beriman, fitrah kikirnya akan berkurang. Apalagi teman-teman, contohnya apa? Berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a. Manusia ini sifatnya keluh kesah. Dikasih yang buruk, hidupnya galau. Dikasih yang baik, dia juga pelit. Itu sifat kita, teman-teman. Dan ini antum katakan gak bisa dihilangkan. Atau misalnya teman-teman, sifat mengantuk, itu juga fitrah. Sampai ada seorang tabi'in atau sahabat, dalam sebuah kisah itu disebutkan bahwa dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk, ya Allah, tolong hilangkan ngantuk. Dia minta tiga pertanyaan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang malamnya. Di antara doanya itu adalah, ya Allah, hilangkan rasa ngantuk dari diriku agar aku itu bisa qiyamul lail sepanjang malam. Dan itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jadi ngantuk ini, jadi ulama-ulama yang kita kenal teman-teman itu yang belajarnya Masya Allah itu juga mengantuk. Tapi kadar mengantuknya berkurang, berbeda-beda sesuai dengan ilmu dan tekadnya. Ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini teman-teman, jadi teman-teman hafizakumullah, menjadi keren. Keren ini kita jelaskan dulu. Keren itu apa? Oke, keren itu mungkin kita bisa kita katakan, keren itu Ustaz, ya pokoknya kalau kita pakai baju A, baju itu ditiru orang, itu yang keren tuh. Pokoknya asal dikit-dikit tuh nama kita disebut. Pokoknya apalagi teman-teman, ya keren itu identik kita ya jadi apa? Standar lah, jadi standar gaya bicara, kita jadi perbandingan, kita menjadi panduan lah gitu. Teman-teman, apakah ini salah? Tidak salah teman-teman, tidak salah. Karena nanti teman-teman, hafizakumullah jami'an, nanti antum akan dapati ya, secara fitrah manusia inilah adalah makhluk yang memang dia itu ingin punya idola dan ingin diidolakan ya. Maka pernah kita bahas tentang surah Ar-Rahman, disebutkan bahwa manusia ini sifatnya adalah insan madaniyun, makhluk yang memang dia itu fitrahnya itu mencari sesuatu yang diidolakannya atau dia diidolakan. Jadi fitrah teman-teman. Fitrah kemudian apa lagi? Saking ini fitrah, maka teman-teman ada beberapa hadis ya, itu yang Allah Subhanahu wa taala itu fadilahnya adalah memuji kita, mengangkat-angkat orang itu. Orang itu akan dipopulerkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata memang manusia itu memang fitrahnya itu suka diangkat-angkat. Nah, cuman kerennya ini ya teman-teman, ada keren yang berbahaya, ada keren itu memang keren yang diberkahi. Nah itu dia. Hari ini teman-teman, hari ini zamannya mudah jadi keren, ya. Bahkan antum yang nggak punya kepandaian apapun, bahkan antum yang istilahnya hari teman-teman orang yang mungkin kita lihat secara fisiknya itu nggak ada yang dibanggakan ya. Bahkan kita katakan dia hancur-hancur semuanya, dari mulai fisiknya, materinya, gayanya hancur semua, tapi menjadi keren karena media hari ini. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadisnya teman-teman. Hadis tentang orang yang adzan. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang senantiasa mengumandangkan adzan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan tawala unuqahu, kama qala Rasulullah, itu dipanjangkan lehernya. Maksudnya apa? Allah akan ngangkat-angkat orang ini di yaumil qiyamah nanti. Jadi, artinya teman-teman, Allah pun sendiri juga salah satu hadiah yang Allah berikan adalah mempopulerkan orang lain. Artinya populer, pengen terkenal itu, pengen keren itu biasa, wajar. Kemudian hadis yang lain, contohnya apa? Hadis tentang belajar, menuntut ilmu, bermudzakarah, bermajelis sama para ahli ilmu, para ulama. Apa kata Rasulullah yang antum sering dengar? Ma min qaumin ijtama'a fi baitillah. Tidak ada satu orang pun yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatsluna ayatillah, yang mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka bermudzakarah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Panjang teman-teman fadilahnya, intinya di ujung. Wa dzakarahumullah fiman indah. Allah akan mengangkat-angkat namanya, Allah akan memuji-muji dia di depan para malaikat. Itu teman-teman, ternyata jadi keren. Jadi orang yang digandrungi itu ternyata juga ada porsinya. Jadi antum jangan langsung Ustadz kayak malam ini pasti nyindir nih. Iramanya aja jadi keren unlimited, tapi kayaknya isinya nyindir. Tidak, teman-teman. Tidak menyindir ya. Cuman nanti juga akan ada yang disindir juga insyaallah ya. Tidak menyindir, tapi akan ada yang disindir juga insyaallah taala. Baik teman-teman. Jadi keren itu ada keren yang dipuji oleh Allah, ada keren yang dipuji ini karena diberikan oleh Allah, ada keren yang memang tercela. Kemudian teman-teman hafizakumullah jami'an, keren ini teman-teman, ada kerennya itu terbatas, ada kerennya itu tanpa batas. Ada kerennya keren paksaan, dipaksa keren, ada kerennya itu memang pantas untuk keren. Ini yang kita bahas hari ini. Teman-teman, Anda katakan lagi, hari ini kita hidup di zaman teknologi, subhanallah, membuat kita memang tanpa batas ngomong. Tanpa batas kita ngomong, berbuat apapun. Orang yang nggak berakal, tidak berakal sama aja. Ya. Negeri hari ini kan yang dulu teman-teman, ya. Dulu zaman dahulu tuh yang boleh ngomong itu alim. Tapi sekarang makin belakangan, orang gila pun suaranya diambil. Orang gila pun suaranya juga diambil. Saking kerennya zaman hari ini. Yang kerennya nggak tahu kita apa standar kerennya. Itu bukan. Kemudian teman-teman, hari ini orang mudah keren tapi mudah hilang. Kerennya seketika lagi keren banget, tapi hitungan hari udah habis namanya. Maka teman-teman yang mungkin Allah SWT itu ada orang yang keren, tapi setelah itu kerennya berujung pada ada yang meninggal, ada yang overdosis, ada yang hidupnya berantakan, rumah tangganya begitu, dan sebagainya. Jadi kerennya hanya keren sesaat. Setelah itu kehancuran tiada batas. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita bahas. Di depan ini ada para pemuda, para pemudi yang subhanallah teman-teman. Kalau kita bayangkan kepada zaman para salafus saleh, di depan antum ini sebenarnya, kalau depan ini sebenarnya kalau kayak antum ini sudah punya anak 2, anak 3, ya. Anak 4 gitu. Iya. Guru Anda pernah cerita, pernah cerita bahwa di usia 20 tahun dia teman-teman itu putrinya sudah menikah. Istrinya umur 20 tahun, anak pertamanya itu sudah menikah lagi. Cepat nikahnya. Jadi gak lama-lama. Amr bin As itu teman-teman dengan anaknya Abdullah bin Amr bin As itu kalau jalan teman-teman, itu kayak temenan, nggak nyangka itu bapak sama anak. Karena katanya Amr bin As ceritakan bahwa saya menikah usia 11 tahun atau 13 tahun. Itu keren, itu baru keren. Dan kerennya teman-teman itu unlimited. Kenapa kena unlimited? Karena Amr bin As jadi gubernurnya, Abdullah bin Amr bin As menjadi fakihnya, menjadi alimnya di negeri itu. Jadi ketika Umar berkuasa teman-teman, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifahnya, Amr bin As menjadi gubernur di negeri Mesir, anaknya jadi ketua muftinya. Dan teman-teman tahu nggak? Abdullah bin Amr bin As itu di antara sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Kemudian adalah dia sahabat yang bisa mengalahkan Abu Hurairah. Jadi sahabat yang paling banyak ngeriwayatin hadis adalah Abu Hurairah. Ini juga orang paling keren nih, karenanya unlimited. Sampai hari ini nama Abu Hurairah masih disebutkan.
Kita hari ini teman-teman kamlot ya, tapi 4 tahun lagi nggak laku kamlot antum. Mungkin kertas skripsi kita udah nggak dipakai lagi, jadi mungkin jadi robekan orang jual maco mungkin. Ya, Abu Hurairah itu teman-teman saingannya adalah Abdullah bin Amr bin As. Abu Hurairah ketika masuk Islam itu sudah tua, sudah 50-an tahun. Abdullah bin Amr bin As itu masih usia-usia menjelang mumayyiz, menjelang balik. Tapi dia yang bisa mengalahkan Abu Hurairah. Kenapa? Karena dia rajin nulis. Di semua hadis Nabi itu ditulis. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Ini orang ini keren. Jadi ketika itu mereka bukan hanya sekedar buat sensasi. Wow, Abdullah bin Amr bin As itu keren, nikah muda. Wow gitu. Itu habis enggak? Nikah muda iya. Plus setelah itu jadi ulama. Bahkan teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, ada ulama mengatakan negeri umat ini harus dikembalikan zaman para dahulu. Di mana anak mudanya enggak banyak terbuang waktunya di masa muda. Ya. Kenapa? Karena mereka itu diisi dengan ilmu atau dengan menikah. Tapi yang pasti malamnya kita bukan bahas pernikahan. Imam ini mengatakan, teman-teman kalau antum sudah bingung mengerjain apa di masa muda antum, nikah saja. Terutamanya akhwat. Gitu teman-teman. Aneh kalau ditanyakan adik-adik kelas aneh yang akhwat itu, Ustaz, Bang, Kak, aneh bingung kasih pendapat, aneh harus kuliah atau gimana? Kalau anti kuliah aneh cuma selalu ngasih dua jawaban. Kalau masih kuliah, tapi kuliah yang ada sekarang itu rasanya nggak nyaman, ambil ngafal Quran. Kalau yang akhwat, kalau nggak bisa, misalkan nggak memungkinkan, nikah. Nggak ada cara lain. Iya, itu ya pertanyaan. Karena teman-teman, akhwat itu kalau dia nikah cepat atau dia ngafal Quran, itu jalan terbaik. Kalau seandainya kuliahnya nggak fokus ya, Kalau yang ikhwan gimana? Ya cari duit. Cari duit satu, belajar satu. Kalau belajarnya mentok kepalanya, dah belajar, berarti bekerja. Kerja cari duit untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan yang hura-hura itu. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil dulu standar keren, ya. Teman-teman, keren itu pertama adalah semakin tinggi yang memujinya. Kalau hari ini semakin banyak rating, semakin banyak followersnya itu semakin keren, ya. Tapi teman-teman, followersnya ini bisa dijelaskan dulu. Followersnya di antara orang gila atau followersnya di antara orang pintar. Ini followers hari ini followers. Kita nggak tahu, masya Allah followersnya sekian. Kita nggak tahu ternyata followersnya itu yang klik semuanya adalah orang RSJ semua. Ya, RSJ-nya mungkin punya TV dikasih ini klik, ya. Masya Allah, nggak tahu ya. Memang yang pasti yang jelas itu adalah followers itu adalah keren itu dihitung siapa yang mengaguminya. Semakin tinggi standar status orang yang followersnya, maka orang ini semakin keren. Maka teman-teman, kalau ini menjadi patokan, maka harusnya orang beriman standar keren dia itu adalah mencari keren menurut orang yang paling tinggi. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Antum kok, masya Allah, ini udah dipuji sama Pak Presiden, masya Allah, antum udah kagum. Kalau presidennya misalnya, kalau presiden atau misalnya pemimpin yang lain, antum dipuji oleh si fulan, artis hari ini. Qadarullah artisnya besok masuk penjara. Berarti antum dipuji sama orang kriminal. Kan jadi keren antum cuma hari itu. Ya, teman-teman, maka orang beriman itu kalau dia mencari keren, kerennya adalah menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu abadi, Allah Maha Tinggi, Allah tidak akan jauh daripada kekurangan. Cuman teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keren menurut Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak mudah. Ini yang susah, tidak mudah. Ya. Ini banyak tidak selamat kita, teman-teman. Keren menurut Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mudah. Kenapa teman-teman? Karena keren menurut Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak selamanya kita terlihat keren di dunia. Tidak terlihat keren di dunia. Ini katakan teman-teman, salah satunya adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Teman-teman, antum kalau baca tafsir, ya, baca Al-Qur'an, teman-teman, ya. Baca Al-Qur'an teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antum pengen paham Al-Qur'an itu maknanya, maka kata para ulama, tafsir yang paling keren, yang paling bagus dan paling tepat itulah tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Antum tahu teman-teman, ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma
di masa zamannya itu juga ketika itu dilecehkan. Ya. Sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, Abdullah bin Abbas itu terus semangat belajar. Jadi akhirnya apa? Dia ajak kawan-kawannya, teman, yuk bro, sister, kita belajar, kita cari sama ustadz inilah, ya, belajar kita ya, ustadz itu masya Allah. Ayo cepat, kita jangan main-main. Dia juga dihina oleh temannya. Udahlah Ibnu Abbas, kamu tuh nggak mungkin jadi ulama. Udah santai aja dah. Biarkan aja yang senior naik, kita nanti aja belajarnya. Teman-teman, ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, teman-teman, tidak tergoda dengan sindiran temannya. Akhirnya apa? Dia tetap bismillah berangkat, teman-teman, hafizakumullah jami'an. Dia datang ke rumah sahabat paling kibar zaman itu. Ya, sahabat kibar zaman itu. Dan tahu nggak teman-teman, Abdullah bin Abbas itu di awal-awal belajarnya apa teman? Sampai dikatakan bahwa saya suatu ketika itu mendatangi sebuah rumah para sahabat kibar, dan ketika itu di siang hari, dan qadarullah sahabat itu lagi tidur teman-teman. Dan di saat itu Abdullah ibnu Abbas, walaupun dia keponakan Nabi, sepupu Nabi, dia nggak ngetok pintunya. Assalamualaikum guru, assalamualaikum ustad. Ya, atau kita mungkin hari ini mungkin kita WA ustad, aneh ke rumah antum ustad. Kalau ustadnya nggak balas, kita miss call. Ustaz, ya. Atau kita di ustadnya sibuk. Nah, teman-teman, Abdullah ibnu Abbas itu datang ke rumah sahabat kibar itu, dan dia tahu sahabat itu lagi tidur, dan dia tidak ketok pintunya, dia kembangkan sorbannya, dan dia baring di atas tanah itu. Dan itu teman-teman cukup lama dia menunggu, bahkan sampai sebutkan debu-debu di pasir itu sampai menutup wajahnya. Akhirnya tidak lama kemudian teman-teman, sahabatnya keluar, Masya Allah, wahai sepupunya Rasulullah, kamu kenapa? Kamu kan bisa ngetuk pintu, kamu bisa ngutus orang lain untuk manggil saya datang ke rumah kamu. Tidak, wahai sahabat, tidak selayaknya seorang murid itu seorang ahli ilmu mendatangi muridnya, tetapi saya seharusnya yang mutu ilmu menghormati Anda. Maka teman-teman, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma awal-awalnya begini, sendiri, diremehkan, tapi istiqomah terus, istiqomah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ulama sepakat ya, kisah ini menjadi standar, menjadi kaedah baku, menjadi kaedah dipakai oleh para ulama hadis dalam menuntut ilmu. Maka teman-teman, para ulama sampai hari ini itu mati-matian berkeliling dunia untuk mencari ilmu. Karena mereka apa? Karena mereka meniru gayanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka teman-teman, di antara rahasia Abdullah ibn Abbas itu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini, dia keren tanpa batas. Teman-teman, walaupun zaman udah berganti, zaman milenial kah, zaman milenium kah, zaman apa lagi teman-teman, tetap Abdullah ibn Abbas tidak akan pernah tergantikan sebagai apa? Mufassir nomor 1. Teman-teman, jadi dari sini kita dapati teman-teman, kalau kita pengen keren menurut Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita harus mencari ilmu. Nah, mencari ilmu yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan guru datang ke rumah kita, tapi kita datang ke rumah guru, kemudian hormati guru. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Hampir-hampir seorang guru itu dimuliakan seperti seorang nabi. Dan hari ini teman-teman, kita itu kurang adab sama guru kita. Kadang tengah malam WA ustadznya, Ustadz, nggak tahu malam, nggak tahu siang, kita WA ustadznya, nggak ada sopannya. Ya nama ustadz itu orang baik teman-teman ya. Ustadz itu orang baik, nggak boleh nolak ya. Tapi kita yang tahu sendiri. Ya. Abdullah ibnu Abbas itu teman-teman, dia semangat menuntut ilmu dan dia tidak suka membuang-buang waktunya. Kemudian teman-teman, kita ambil kisah Abdullah ibnu Abbas ini ketika bersama Rasulullah SAW. Ya. Kenapa sampai hari ini teman-teman tidak ada yang bisa menandingi kerennya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bersama Quran? Ya. Antum teman-teman, kata para ulama, kalau ada penafsiran yang berbeda dengan Ibnu Abbas, maka penafsiran Ibnu Abbas ini dipakai sampai hari kiamat nanti. Insyaallah ya. Ternyata teman-teman, beliau adalah orang yang kerennya diangkat oleh Allah sampai hari kiamat. Apa itu teman-teman? Ini teman-teman, kenapa Abdullah ibn Abbas itu kerennya sampai hari ini gak habis-habisnya? Pertama tadi karena dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, kemudian dia tidak pernah membuang waktunya. Ketiga teman-teman, ihtiramnya kepada guru. Ihtiram pada gurunya ini lebih terlihat ketika dia bersama Rasulullah SAW. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu cuman ketemu Rasulullah teman-teman cuma 30 bulan. Jadi ketika Rasulullah meninggal, umurnya Abdullah ibn Abbas itu cuma baru 13 atau 14 tahun,
Bayangkan teman-teman, ketika Abdullah ibnu Abbas itu, ketika Rasulullah meninggal, umurnya Abdullah ibnu Abbas baru 13-14 tahun. Bayangin, anak semuda itu teman-teman, semuda itu kita pikir tuh anak usia 12 tahun, anak tamat SD kira-kira. Kok bisa ngambil ilmu ya? Kalau kita hari ini kan 13 tahun itu pertama SD ya, atau kelas SMP. Tapi ilmunya teman-teman, masya Allah, udahlah masih semuda itu, dan dia belajar sama Rasulullah tuh nggak lama, cuma 30 bulan. Itu lebih kurang 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah. Jadi nggak perlu kita mau belajarnya 20 tahun. S1 SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, itu sudah berapa itu? Sudah 12 ya, sudah 12. Itu belum kalau ada tinggalnya. Kemudian S1 4 tahun, 16 tahun, S2 3 tahun lah, teman-teman. 20 tahun itu kita udah doktor. Tapi teman-teman ternyata banyak juga yang hari ini ahli ilmu kita yang standar itu ternyata ilmunya nggak ada faedah. Tapi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, teman-teman, cuma 30 bulan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar naik, Umar bin Khattab naik. Kata Umar bin Khattab, staf penasihat kenegaraan ketika itu adalah Abdullah ibnu Abbas. Kenapa teman-teman? Abdullah ibnu Abbas yang di usia 13 tahun teman-teman, ketika bersama Rasulullah teman-teman, beliau adalah selalu menyiapkan air wudhunya Rasulullah, selalu berkhidmat sama Rasulullah, dan selalu patuh sami'na wa ata'na kepada Rasulullah SAW. Baik teman-teman, waktu kita sudah habis, kita akan pada Isya insyaallah taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, suasana yang kedua ini mungkin lebih semangat ya, setelah kita sholat berjamaah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kita sudah semangat dari tadi karena kita dalam majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sebelum tadi kita sambung tentang kisah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, judul materi kita hari ini adalah keren unlimited bersamanya. Maka di sini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nyanya itu kepada Allah dan kepada Al-Qur'an. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka carilah boleh kita menjadi keren, tapi syaratnya satu, keren yang dapat pahala. Kemudian kerennya itu teman-teman jangan tanggung-tanggung. Jadi antum jangan keren setahun 2 tahun, tapi kerennya sampai seumur hidup, bahkan sampai nanti hari kiamat. Kedua teman-teman, keren antum tuh kalau bisa tuh kerennya followersnya nggak ngurang-ngurang. Ada orang mungkin hari ini jadi Rookie of the Year, tapi tahun depan jadi orang paling dihina. Hari ini dipuji, besok dia dicela. Jangan. Kalau bisa antum jadi orang yang keren, hari ini keren followernya 10, besok 20, sama makin hari semakin bertambah. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan antum jadi orang keren karena memang antum menyebarkan manfaat, itu dia. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya ada pada orang yang keren karena 2 hal. Kerennya itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia bersama Al-Qur'an. Itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau pada Allah Subhanahu wa taala kita sudah jelas, cuma prakteknya mungkin perlu diperjelas. Dan yang kedua ini bersama Al-Quran, teman-teman yang hari ini prakteknya sudah semakin banyak. Tapi apakah yang seperti itu? Ya, hari ini kita sudah sangat banyak orang yang menjadi keren karena Al-Quran. Tapi apakah seperti itu? Ya, apakah seperti itu, teman-teman? Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya teman-teman antum harus yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innallaha rafa'a bihadza aqwaman wa yadh'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyanjung-nyanjung, akan mengangkat-ngangkat, akan orang ini paling keren di hadapan banyak orang sepanjang zaman dengan Al-Qur'an ini. Bahkan Allah pun sebaliknya juga akan menghinakan dia sehina-hinanya, bukan hanya terhina di zamannya, tapi dia mungkin akan disebut kehinanya sepanjang zaman karena dengan Al-Qur'an itu juga. Dan tahu enggak teman-teman, hadis ini juga diriwayatkan oleh siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik teman-teman, jadi kita sambung kisah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi sebelum kita sambung, ana ingatkan beberapa kalimat. Salah satunya kalimat ini sering diucapkan oleh Syekh Dr. Al-Ma'sarawi. Dr. Al-Ma'sarawi ini teman-teman merupakan ulama Quran yang hidup hari ini. Beliau merupakan ketuanya para masyaikh Quran yang ada di Mesir. Ya,
Beliau itu teman-teman sekarang tuh sudah sangat sepuh ya, antum bisa tengok di YouTube atau di internet. Beliau itu pernah bercerita, beliau itu hafalannya udah nggak pernah lagi di murojaah 50 tahun. Hafalannya nggak pernah murojaah 50 tahun tapi nggak pernah lupa. Kalau kita nggak pernah murojaah ini nggak lupa. Kita kalau Syekh Mosarawi 50 tahun nggak murojaah nggak ada lupanya, kita juga nggak lupa. Kenapa? Kita nggak lupa karena nggak ada hafalannya soalnya, makanya nggak lupa. Kalau Syekh Mosarawi itu bukan nggak ada hafalan, memang ada hafalannya. Beliau hafal dengan seluruh qiraatnya. Kalau kita nggak murojaah nggak lupa ya karena memang ada hafalannya. Kalaupun ada hafalannya beberapa surat yang mungkin menjadi surat langganan ketika sholat. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengatakan Rasul kita menjadi nabi yang paling mulia karena Allah berikan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat karena tugasnya membawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kemudian malam Ramadan itu menjadi mulia karena malam itu pertama kali turunnya Al-Quran. Ramadan menjadi bulan terbaik karena Al-Quran. Maka teman-teman, kita ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu secara penciptaannya sudah sangat sempurna. Kalau lagi dia bersama Al-Quran, maka dia akan semakin sempurna. Maka teman-teman, kalau antum pengen keren sepanjang zaman tanpa batas dan unlimited, maka antum dekat-dekat dengan Al-Quran. Cuman cara dekatnya teman-teman, ini yang harus kita pelajari. Malam ini sebenarnya sudah siapkan beberapa kisah ya. Mudah-mudahan cukup. Kalau tidak cukup nanti kita akan sambung dengan sisipkan pada sesi tanya jawab. Satu kisah pertama teman-teman adalah Abdullah ibn Abbas. Jadi teman-teman, kalau kita orang berakal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu setinggi-tingginya kita harapan kita teman-teman, setinggi-tinggi cita-cita kita teman-teman, nggak akan lepas daripada masuk surga. Dan kalau pengen masuk surga teman-teman, itu hidupnya mesti berpandu dengan Al-Quran. Seperti yang dikatakan tadi teman-teman, orang kalau pengen paham Al-Quran, nggak mungkin dia kalau kecuali mendengarkan pendapatnya para ulama. Dalam hal ini teman-teman, ulama nomor 1 dalam ilmu Al-Quran adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kenapa Abdullah ibn Abbas? Abdullah ibn Abbas belajar Quran sama Rasulullah cuma 30 bulan. Tapi teman-teman, selama 30 bulan itu pagi, siang, malam sama Rasulullah. Dan dia teman-teman sabar. Rasulullah mau buang hajat itu dia siapin. Ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau antum keren sama Al-Quran itu teman-teman, enggak mesti antum punya video rekaman, antum punya suara MP3, enggak perlu. Tapi kalau antum pengen keren bersama Al-Quran adalah antum duduk bersama orang yang memang ahlul Quran, antum berkhidmat sama beliau. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas itu belajar cuma sebentar, tapi dalam waktu 30 bulan itu teman-teman, Rasulullah itu benar-benar dikhidmatkannya betul-betulan. Rasulullah mau apa, mau ambil uduk, udah ada ambil uduknya, udah disiapin semuanya. Maka teman-teman, oleh karena baktinya begitu, makanya Abdullah ibn Abbas itu didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wila. Ya Allah, faqihkan anak ini dan ajarkan dia ilmu tafsir. Maka teman-teman, doa Rasulullah inilah abadi sampai kapanpun. Kalau pengen nafsirkan ayat Quran, mesti melewati Abdullah ibn Abbas. Teman-teman, hafizakumullah jami'an. Kemudian teman-teman, sepeninggalan Abdullah ibn Abbas, subhanallah, kita fokus ke Qurannya ya teman-teman. Karena kalau antum pengen keren, maka bersamalah Quran terus menerus. Sepeninggal Abdullah ibn Abbas teman-teman, antum tahu siapa rujukan kita bertafsir? Itu muridnya Abdullah ibn Abbas. Jadi antum kalau baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir manapun teman-teman, itu akan berkata Ibnu Abbas qala, atau qala Ikrimah, qala Mujahid, qala Atha, qala Sa'ad ibnu Jubair. Antum tahu teman-teman, itu semuanya adalah muridnya Abdullah ibn Abbas. Itu teman-teman, semuanya murid Abdullah ibn Abbas. Jadi kalau kita belajar tafsir teman-teman, antum bisa bahasa Arab, tafsir manapun, tafsir yang menjadi rujukan pasti akan mengatakan pendapat para ulama ini, para tabi'in ini. Dan yang kerennya teman-teman ya, jadi mau tafsir banyak ulama manapun, banyak sehebat apapun orang pintar yang akan muncul, tetap mereka kalau buat tafsir menjelaskan Al-Quran pasti akan mengutip pendapat orang-orang ini. Dan mereka ini teman-teman memang keren, wajar diangkat. Jadi ini yang kerennya tanpa batas, nggak ada saingannya. Antum mau hadir dengan gaya apapun nggak bisa ngalahin mereka. Antum mau pakai dukun pun nggak bisa juga, nggak bisa. Soalnya mereka itu backingannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hari ini kita keren tapi perangnya perang dukun.
Kalau dukunnya lemah ya kalah kita. Kalau kita daging kita Allah, subhanallah. Lalu teman-teman yang ingin saya sampaikan, antum tahu Ikrimah itu teman-teman, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan sahabat yang lainnya, kalau sudah Ikrimah yang jelaskan hadis ini, ayat ini sudah cukup. Kalau sudah Mujahid yang jelaskan ayat ini cukup. Meninggal Abdullah bin Abbas teman-teman, yang menjadi ulama Qur'annya adalah Mujahid, adalah Ikrimah. Antum tahu teman-teman, dua orang ini adalah budak. Budak teman-teman. Ikrimah itu budak, Mujahid itu budak. Seorang budak teman-teman Allah abadikan menjadi orang paling keren sampai akhir ini. Jadi keren itu bukan antum anaknya Pak Polisi, anaknya Pak Gubernur, antum anaknya Presiden, antum artis Hollywood, enggak. Itu bentar aja antum dipuji, runtuh antum ya celah. Jadi teman-teman ternyata bukan karena harta kita dikeren teman-teman. Subhanallah, Ikrimah itu teman-teman budak subhanallah. Dan Mujahid juga budak. Disebutkan teman-teman Ikrimah ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ini hasilnya bukan budaknya Ibnu Abbas, tapi dia ada budak sahabat yang lain, tapi diberikan kepada Abdullah Ibnu Abbas. Dan Ikrimah subhanallah karena tahu kepintaran dan kehebatannya Abdullah Ibnu Abbas ini, dia ngaji terus sama Abdullah Ibnu Abbas. Dan teman-teman, saking pengen belajarnya teman-teman, dia nggak pengen dimerdekakan. Jadi ketika Abdullah Ibnu Abbas meninggal, anaknya Abdullah Ibnu Abbas itu pengen menjual Ikrimah ini agar menjadi bebas dia, menjadi merdeka. Ketika tahu ada Ikrimah, apa kata Ikrimah? Wahai anaknya Abdullah Ibnu Abbas, apakah engkau akan menjual ilmu bapakmu? Jadi Ikrimah ini teman-teman, dia pede jadi budaknya Abdullah Ibnu Abbas. Jadi di hadapan Abdullah Ibnu Abbas sebagai budak, tapi di hadapan Allah dia angkat menjadi orang paling keren sampai hari ini. Itu teman-teman, Abdullah Ibnu Abbas itu. Teman-teman tahu nggak Ikrimah itu, Ikrimah atau Mujahid itu sama-sama budak. Satu di antara mereka teman-teman, saking belajar Qur'annya itu serius ya sama Ikrimah, sama Abdullah bin Abbas, itu sampai diikat kakinya. Jadi ngaji diikat kakinya sama Abdullah bin Abbas. Ngaji serius ngaji Qur'annya. Jadi ngaji Qur'an tuh nggak ada main-main. Jadi ngaji Qur'an jangan sampai selfie, nggak ada adabnya, sambil makan, sambil cerita, itu kita nggak ada adabnya. Ikrimah atau Mujahid itu sama Abdullah Ibn Abbas itu diikat kakinya selama 30 tahun. Jadi kalau udah ngaji sama Abdullah Ibn Abbas, kakinya diikat. Subhanallah, keren ya. Subhanallah. Jadi kalau antum pengen ngaji tapi nggak ada adabnya, makanya teman-teman, guru kita itu salah satu guru kami juga menceritakan di zaman beliau waktu di Madinah itu, jangankan bercerita, menggerakkan tangan aja ketika setoran tuh nggak boleh. Itu tidak boleh. Ya. Dahulu para ulama itu teman-teman itu kalau depan gurunya nggak berani main-main. Rabi bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala itu, atau Imam Syafi'i juga menceritakan tentang kalau mereka itu kalau depan Imam Malik teman-teman itu nggak berani buka buku sampai bunyi-bunyi, nggak ada berani, nggak sopan. Ya. Kalau kita guru cerita belakang nggak cerita, ya. Guru lagi ceramah kita main handphone belakang, maka kita kurang berkah. Ngaji Quran juga, majelis tafsir juga. Tapi ketika Ustaz Mustafa Umar ceramah, kita belakang cerita, kita buka WhatsApp, maka kita nggak barokah. Ya, subhanallah. Teman-teman, hafizakumullah jami'an. Berikutnya teman-teman, kisah berikutnya adalah lagi-lagi tentang Al-Quran, teman-teman. Tafsir yang menjadi rujukan pertama teman-teman, sebelum Ibnu Katsir muncul adalah tafsir At-Tabari. Ya, Imam At-Tabari teman-teman, kalau antum baca tafsir, kalau secara kitab, maka kitab tafsir yang paling utama itu adalah tafsir At-Tabari. Ya. Jadi teman-teman, Imam At-Tabari rahimahullah taala itu diangkat namanya salah satunya karena apa? Karena karya beliau dalam bidang tafsir. Jadi kalau antum pengen keren, ya berkarya di bidang Quran. Ya, berkarya di bidang Al-Quran. Imam At-Tabari ini teman-teman hidupnya kecil sama Quran. 7 tahun sudah hafal Quran. Ya. 8 tahun sudah mulai nulis hadis. 9 tahun sudah mulai 8 tahun jadi imam, 9 tahun sudah mulai nulis hadis, dan teman-teman beliau subhanallah tidak menikah. Jadi ini teman-teman, antum boleh enggak nikah tapi kayak Imam At-Tabari. Boleh. Imam At-Tabari itu teman-teman semenjak dia mulai baligh sampai dia wafat, teman-teman kata muridnya, beliau itu selama 40 tahun itu
setiap hari itu tidak pernah kurang nulis buku, ya, salah satu tafsirnya itu sehari itu 20 halaman selama 40 tahun. Coba kalau sehari itu 20 halaman kali setahun itu anggap kita biar mudah itu 300 tahun, 300 hari 300 hari kali 20 halaman 6.000 ya, 6.000 ya, 6.000 kali 40 tahun. Imam At-Tabari di zamannya teman-teman ketika itu yang kertas saja susah, tintanya susah teman-teman. Dia sibukkan dirinya belajar Quran, kemudian nulis tafsir itu. Sehari itu dia nggak pernah lepas nulis 20 halaman. Maka sampai hari itu teman-teman Imam At-Tabari itu teman-teman subhanallah kisahnya hebat-hebat. Kisahnya ajaib-ajaib. Itu Imam At-Tabari. Jadi kalau antum pengen keren lagi tanpa batas seperti Imam At-Tabari. Akhwat boleh juga enggak nikah, ikhwan juga boleh enggak nikah. Asal syaratnya satu. Ustaz, ane pengen jomblo, Ustaz. Ane jomblo fisabilillah. Tapi jofisnya asal ada karyanya. Antum berapa umurnya? 40 tahun. Antum kenapa enggak nikah? Jomblo fisabilillah. Antum punya karya enggak? Enggak ada. Enggak usah batalkan tekad itu, nikah aja dah. Udah jomblo, imannya separuh, karya enggak ada. Itu enggak masuk cerita itu. Ya. Antum boleh jofis tapi kayak Imam At-Tabari, ya. Atau seperti Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lain sebagainya. Mereka jomblo teman-teman, tapi kitabnya berjilid-jilid dan kitabnya sampai hari ini nggak pernah habis disyarah oleh para ulama. Antum boleh. Jadi antum boleh antum jomblo, tapi kalau jomblo antum cuma apa karyanya menulis tentang hijrah cinta, ini cinta nggak masuk cerita. Yang faedah, ya, antum boleh. Jadi kalau orang tua antum nggak nikah nak, ane pengen jofis bun, ya itu nggak masuk ceritanya. Jadi tidak masuk. Dan teman-teman, berikutnya ini sebagai kajian penutup insyaallah taala. Selain kita akan sesi tanya jawab ya. Teman-teman tahu nggak teman-teman? Al-Qur'an yang hari ini kita pelajari, kita baru satu riwayat. Riwayat apa? Hafaz. Riwayat Hafaz itu pun teman-teman itu baru satu turuk thariqah. Kita pernah bahas di sini teman-teman. Itu thariqah itu ada thariqahnya, ada thariqah Syatibiyah, ada thariqah Thaibutun Nasyar. Yang kita pakai ini adalah thariqah Syatibiyah. Ya. Jadi kalau antum dengar nanti Syekh Sudes bilang inna anzalnahu, nanya pendek itu thariqahnya Thaibah. Teman-teman. Syatibiyah itu teman-teman itu ada 414 riwayat. Kalau Thaibah ada 550 cara baca Quran. Untuk kita baca satu riwayat aja sudah pusing. Jadi ketika ngelamar anak orang, kamu hafalannya berapa? Hafal 3 juz pak. Pede sekali. 3 juz hafalannya sudah bangga ya, insyaallah. Teman-teman, jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang hari ini hafalnya baru segitu, jangan bangga, teman-teman. Karena di zaman dahulu para ulama teman-teman ngafal Quran itu bukan bangga-banggaan. Orang ngafal Quran itu baru mulai belajar. Kalau kita teman-teman hari ini, antum hidup di zamannya Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, itu salah satu ulama besar hadis di zaman tabi'in, ya, para salafus saleh kita. Teman-teman, kalau antum di majelis beliau, dia akan nanyain, "Fulana antum berapa hafalannya? Fulan antum berapa hafalannya? Ustaz Bobi berapa hafalannya? Ustaz Bani berapa hafalannya?" Ani baru hafal surah ini, udah pulang dulu, ngaji, hafal Quran dulu. Udah 30 juz baru ngaji. Jadi kalau zaman dahulu teman-teman ngaji kayak begini, itu tanyain berapa hafalannya, berapa Fatihah, ada pulang dulu. Maka orang dulu keren-keren. Karena Quran 30 juz itu biasa. Antum 3 juz sudah pedenya minta ampun. Ya, hari ini teman-teman, subhanallah, hati-hati fitnah hari ini subhanallah. Antum dikit-dikit unjuk-unjuk jangan. Dan teman-teman itu semua diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu cerdas, sehingga Rasulullah itu tahu ada sebagian sahabat yang mampu mencerna semua riwayat itu, ada sahabat yang cuma sebagian riwayat. Dan akhirnya teman-teman muncullah seorang imam di zamannya yang beliau lahir di abad ke-8 Hijriah. Itu Imam Jazari rahimahullah taala. Beliau mampu mengumpulkan seluruh riwayat itu, lebih kurang hampir 1000 riwayat. Imam Jazari rahimahullah taala. Sampai teman-teman, kalau ada antum hari ini merasa paling Ustaz, Ane sudah berkeliling bumi, Ustaz. Sudah keliling bumi ya, Masya Allah. Anggaplah iya mungkin. Ane bukan orang kaya atau apa. Saya sudah keliling bumi, Ustaz. Ane sudah belajar kepada seluruh masyayikh. Ane menemukan ada 1200 qiraat. Nah, itu tertolak riwayat. Jadi kalau ada orang melewati riwayatnya Imam Jazari, itu tertolak riwayat. Enggak ada lagi orang melampaui beliau.
nggak ada lagi orang yang melampaui beliau. Ini yang keren ya teman-teman. Jadi antum sejago apapun antum nggak bisa melampaui beliau. Imam Jazari disebutkan oleh para ulama sudah sampai ke tingkat paling tinggi dalam ilmu Al-Quran. Jadi ini orang kalau bilang Quran paling keren, maka tidak akan bisa melampaui Imam Jazari rahimahullah ta'ala. Dan teman-teman, Imam Jazari ini subhanallah 7 tahun hafal Quran, 8 tahun jadi imam, 9 tahun nulis hadis, dan beliau itu ngafal 10 qiraat itu cuma 2 tahun. Satu guru kita Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim itu menceritakan kalau orang teman-teman itu di usia beliau ngafalkan tuh usia 14 tahun sampai 16 tahun, 7 qiraat, 10 qiraat itu. Satu guru kita Syekh Abdul Karim hafizahullah menceritakan setidak-tidaknya secerdas-cerdas orang itu kalau dia terkena bacaan Qur'annya 30 juz dengan 7 qiraat aja itu minimal 5 tahun. Imam Jazari teman-teman itu cuma 2 tahun seluruh riwayat. Itu baru keren tanpa batas. Antum mau kayak gitu silahkan kayak gitu. Ya. Jadi jangan baru subhanallah ya. Memang hafizakumullah jami'an. Kalau antum pengen keren lagi seperti itu ya. Seperti tirulah Imam Jazari rahimahullah ta'ala. Itu boleh jomblo antum. Tapi tahu enggak teman-teman? Kira-kira aneh tanya ke antum. Itu kira-kira orang kalau menghafal dengan seluruh riwayat itu kira-kira sempat mikir nikah apa tidak nikah? Aneh kita teman subhanallah ya. Banyak sebagian kita itu yang kalau sudah fokus Quran itu kalau mikir yang lain-lain enggak fokus. Bagi jangankan kalau seandainya teman-teman kita hafal 10 qiraat. 10 qiraat ini teman-teman punya 2 riwayat. Artinya antum hafal Quran dengan 20 riwayat. Murojaah 30 juz saja satu hari itu, satu bulan itu susah. Jadi setidak-tidaknya antum harus ngurang berapa tuh? Anggaplah antum paling cepat itu satu riwayat itu sepekan. Antum punya 20 riwayat. Itu berapa bulan antum bisa khatam 20 riwayat itu? Rasanya kayaknya antum kalau udah enggak main, udah kurang makan, udah kurang segala macam kayaknya enggak sempat juga tuh mikir nikah. Tapi enggak ada alasan teman-teman. Ternyata Imam Jazari itu teman-teman hafal hadis, hafal Quran, pakar fikih dan dia menjadi mufti. Muftinya bukan provinsi. Imam Jazari teman-teman itu menjadi mufti buat 4 negara. Dan dia menikah dan punya anak. Wah. Gimana tuh bayangin orang ilmu sehebat itu muftinya untuk 4 negara, bukan satu provinsi, 4 negara dia pegang. Dan dia punya anak dan dia menikah. Jadi nggak ada alasan ngatain menikah itu menghambat menuntut ilmu. Apalagi menghambat rezeki. Itu bohong itu. Subhanallah teman-teman, Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal teman-teman, itu mungkin yang dapat Ani sampaikan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala itu merahmati kita semua teman-teman. Mungkin ya teman-teman, mungkin kita tidak akan lagi bisa seperti mereka. Karena mereka janji Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka hidup di zaman terbaik umat ini. Kata Rasulullah, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Orang terbaik itu di zamanku kata Rasulullah, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Jadi kita enggak mungkin nyamai mereka. Tapi setidak-tidaknya teman-teman, kita bisa meniru ruh mereka, kita bisa meniru semangat mereka, dan cukup dengan meniru semangat mereka teman-teman. Cukup meniru keteladanan mereka, adab mereka, kita akan menjadi orang yang dikerenkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Mungkin tidak di dunia teman-teman, tapi di akhirat pasti. Atau teman-teman, banyak orang yang mungkin ketika di dunianya, ketika dia hidup biasa-biasa aja, tapi ketika dia meninggal, Allah angkat kebaikan-kebaikan. Banyak kan orang seperti itu, ketika meninggal terangkat aja, rupanya fulan begini, rupanya fulan begini, rupanya fulan begini. Teman-teman, itu ini merupakan bentuk daripada penafsiran dari doa Nabi Ibrahim, Allahumma ja'alna lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan lisan ini baik ketika aku tidak ada. Itu memang itu doa yang kita perbanyak. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal, yang banyak dibicarakan orang lain tentang diri kita itu yang baik-baik aja. Itu doanya. Kemudian terakhir teman-teman sebelum tutup adalah untuk kita yang zaman ini teman-teman, zaman ini perhatikan 3 hadis Nabi ini teman-teman sebagai penutup. Semoga Allah melindungi kita semua. Hari ini teman-teman kita hidup di zaman fitnah, di mana kita mudah terkenal dengan Quran ini. Kita bukan terkenal bukan hanya dengan K-pop ya, dengan musik, dengan apa. Bahkan teman-teman kita hari ini bisa menjadi orang terkenal dengan harta, terkenal dengan popularitas, terkenal dengan gaya kita, itu dengan Quran. Ya. Saya katakan teman-teman hati-hati dan ingatlah 3 hadis ini. Pertama hadisnya adalah apa kata Rasulullah SAW? Man ta'allama ilman mimma yubtagha fihi wajhullah
la yata'allamuhu illa liyusiba bi ardha minad dunya la yajid arafal jannah. Kata Rasulullah, siapa yang belajar suatu ilmu yang harusnya ilmu itu karena Allah, tapi dia belajarnya untuk mendapatkan ketenaran hal-hal duniawi, tenarkah, kayakah, eksiskah, pujiankah, apakah namanya teman-teman? Pengen dapat beasiswa namanya, nah, ada. Hari ini kan dia beasiswa, Anda pengen hafal 30 juz biar dapat beasiswa, dapat masuk UI. Sama, itu bagian dunia juga. Anda pengen hafal 30 juz biar jadi imam masjid raya, sama juga, itu dunia juga teman-teman. Orang yang begini kata Rasulullah, jangankan surga, aroma surga yang enggak dapat. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Media hari ini itu mudah sekali antum terangkat. Yang jadi Al-Quran sebagai jualan. Yang kedua hadisnya adalah kata Rasulullah SAW, ya, man talabal ilm liyumarihi liyujari bihil ulama wa liyumari bihi sufaha aw yasrifa anhu wujuhan nasi adkhalahu Allahu an-nar. Atau seperti Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Siapa menuntut ilmu namanya Al-Quran, tujuannya agar dia selevel dengan seorang ulama. Anda pengen ngafal Quran nih, Anda pengen ngejar level ulama itu, atau pengen apa? Liyumari bisufa, biar tampil keren di depan orang-orang awam. Biar terlihat bisa nunjukin keren kita di depan orang lain, atau supaya menjadi idola. Apa kata Rasulullah? Orang ini jangankan cium aroma surga, tapi langsung cemplung ke neraka. Hati-hati teman-teman. Dan yang terakhir kata Rasulullah, aktsarul munafiqi min ummati qurra'uhum. Karangan orang-orang munafik yang paling banyak di antara umatku adalah para pembelajar Al-Quran, para qari'. Jadi orang yang paling banyak munafik di kalangan umatku kata Rasul adalah para pembelajar Al-Quran, para qari'. Ya, hati-hati teman-teman. Jadi antum yang punya suara bagus, punya tampilan bagus, hati-hati, di situ ada fitnah. Dia ada fitnah dari Allah Subhanahu wa taala yang antum kalau tidak bisa jaga, hati-hati dengan 3 hadis tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan semoga majelis ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga hadir istiqomah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun memuliakan Allah, kita akan memuliakan kalam Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah ridha. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang terus menyebarkan dan menegakkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Bila kurang ada mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bukan ini ya, yang nanti Ustaz, bagaimana mahar Quran? Kita yang sebelumnya tentang itu paling banyak ya. Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara menyikapi seorang yang ingin ta'aruf makan? Temanya Quran ta'aruf lagi. Ingin ta'aruf dengan kita. Sudah diiyakan tetapi si ikhwan meminta untuk menunggu 2 tahun lagi. Subhanallah. Alasannya si ikhwan memperbaiki diri lebih baik lagi untuk anak. Gimana Ustaz Bawi? Antum yang maju. Hah? Ini enggak boleh ini teman-teman. Subhanallah ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana? Yang iyakan akhwat nih ya. Sudah diiyakan. Maksudnya yang iyakan akhwat nih ya. Tapi ikhwan minta 2 tahun lagi. Ini sama dengan kisah yang salah satu teman kita ceritakan nih teman-teman. Kalau ada ikhwan yang begini, tinggalkan saja. Lalu sampaikan kepada beliau, ya akhi, kalau misalnya akhwat ini teman-teman, akhwatnya ini tahu si ikhwannya baik agamanya, baik ininya, tetapi entah lain satu lain hal, qadarullah misalnya dia tidak bisa menyegerakannya, sampaikan kepadanya. Anda tidak menolak akhi, ya, tetapi Anda tidak bisa memastikan. Kalau ada yang datang lebih baik, Anda terima saja. Karena bahaya berlama-lama itu fitnah. Itu fitnah sekali. Ya, itu fitnah. Ya. Jangan siapa yang bisa, teman-teman hafidzakumullah jami'an. Ini pernah sampaikan sebelumnya bahwa sesungguhnya iblis itu selalu mesti penghargaan buat pasukan-pasukannya. Penghargaan paling tinggi apa? Menghancurkan rumah tangga kaum muslimin. Teman-teman, jangankan kita sudah menikah, kita menjelang pernikahan teman-teman itu fitnahnya banyak. Antum mungkin ketika pacaran, masya Allah romantisnya, udah nikah, sah nikah. Malahnya mungkin antum bisa kelahi karena hilang aroma cantiknya, hilang aroma gantengnya. Kenapa? Udah bosan. Karena sebelumnya antum diindahkan oleh syaitan. Ya, jangankan teman-teman di tahapan itu teman-teman. Antum yang nggak pernah pacaran, antum yang nggak pernah main gitu-gituan, antum ta'aruf plus ta'arufnya murni lillahi ta'ala. Nggak antum nazar, antum khidbah, itu antum mulus teman-teman, itu aja godaannya banyak.
Ana dan semua teman itu mengalami. Ya, banyak di antara ketika sudah khidbah mau nikah lagi, itu hati kita berbolak-balik. Tiba-tiba datang teman kita teman apa misalnya satu pondok, sudah hafizah dia Masya Allah, tamatan Mesir, udah mulai goyang. Banyak Masya Allah teman-teman ya. Ini apa lagi? Belum khidbah lagi, belum apa-apa, baru ta'aruf aja sudah memastikan 2 tahun lagi. Enggak. Memperbaiki diri itu bukan pas sudah ta'aruf, sebelum ta'aruf. Kalau belum merasa baik diri jangan maju. Jangan maju, ya. Ya ikhwan teman-teman, kalau bahasa istriannya itu namanya ikhwan lontong. Kalau istriannya bilang itu namanya ikhwan lontong. Dia bilang, "Apa aneh masuk enggak?" Betul, aneh enggak masuk. Ya, aneh enggak kenal istriannya waktu sebelum nikah. Dia ini kenal istriannya pas mau menikah. Teman-teman, jangan. Itu fitnah dari syaitan, ya. Siapa yang bisa menjamin 2 tahun itu perasaan antum akan terjaga pertama, akan benar-benar sama dia itu setia. Orang dan nikah aja bisa bercabang pikirannya. Laki-laki itu mungkin nggak bisa berbagi cintanya ya, tapi bisa bercabang. Apalagi yang belum menikah, antum belum diikat apa-apa, yang mau tinggalkan, sampaikan kepadanya. Ya akhi, kalau antum tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah mudahkan. Tapi kalau ada yang datang sama aneh serius, aneh terima. Ya. Karena hadisnya apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau ada yang datang kepada kalian teman-teman, akhwat, yang datang serius, agamanya bagus, akhlaknya bagus, datang langsung jelas-jelas, terima dah, yang lain itu tinggalkan. Berarti yang nunda itu nggak jelas gitu. Ya. Kalau sama Ani misalnya teman-teman, posisi sama Ani, kalau minta sama Ani minta jadi mak comblangnya, Ani ketat. Kalau antum nggak serius, ikhwannya Ani nggak mau. Kalau cuman tukar-tukar, main tukar biodata, main tukar-tukar nazar, itu Ani nggak mau. Ya. Yang begini teman-temannya akhwat nggak usah. Sampaikan kepadanya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang jodoh kita bertemu, kalau tidak antum dapat yang lebih baik. Ya akhwat jangan baper pula. Jangan baper akhwat. Tinggalkan yang begituan. Antum yakin jodoh kita pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Masalah ini teman-teman ada kajian khusus sebenarnya. Cukup 1 ayat saja yang bahas ini insyaallah. Ya. Tapi suatu saat insyaallah taala. Ya. Yang kalau begini insyaallah itu ditinggalkan saja. Ya akhwat, tutup pintu dah. Dan hapus nomornya kalau perlu. Yang ikhwan kalau perlu diblok nomornya. Ya, itu enggak usah. Sampaikan baik-baik aja. Kalau dia enggak bisa baik-baik, antum tegas-tegas saja. Wallahu taala a'lam. Atau Sabawi selamatkan Sabani atau Abah Hasan, selamatkan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya biar tetap istiqamah atau tips? Teman-teman hafizakumullah jami'an. Untuk istiqomah teman-teman caranya banyak sekali ya. Yang pertama adalah antum yang seperti kita bahas hari ini, antum duduk di majelis ilmu yang sifatnya rutin. Kajiannya itu bersambung. Satu. Ini majelis ilmunya bukan majelis ilmu yang sifatnya tematik, tapi majelis ilmunya rutin dan dia memang majelis ilmu yang terjaga ya, seperti majelis ilmu para ulama ya. Dan kalau bisa kata para ulama itu adalah al-barakah ma'a inda kibarihim. Cari kajian-kajian yang isinya tuh ustaz-ustaz besar, bukan besar badannya, ya. Ustaz yang besar hikmahnya, seperti Dr. Mustafa Umar, itu yang besar secara umur, besar secara pengalaman orang tua kita, itu yang dicari. Kata para ulama, duduk di majelis ilmu kibarnya para ulama itu barokah. Kalau kayak aneh teman-teman belum tahu. Karena gini, karena kata Syekh bin Baz rahimahullah taala dari ulama atau Syekh Utsaimin mengatakan, al-arwah atau al-anfus irtibatan wathiqan. Sesungguhnya jiwa-jiwa kita teman-teman itu seperti magnet. Kalau seandainya gurunya adalah orang yang labil, maka muridnya pun akan labil. Teman-teman, kelabilan ini condong kepada dai-dai muda seperti kita ini masih belum. Ya. Kecuali dai-nya Ibnu Abbas mungkin ya. Kalau antum duduk Ibnu Abbas kayak tadi, budak pun jadi ulama. Tapi kalau kayak aneh belum tahu jadi ulama antum. Yang akan jadi ulama, jadi orang untuk menjadi orang antum. Karena aneh belum baik Masya Allah. Kalau antum pengen istiqamah teman-teman, silakan kejar majelis ilmu manapun, tapi usahakan antum punya satu majelis ilmu bersama ustaz yang kibar. Ustaz yang senior ya. Yang senior ilmunya dan senior adabnya. Karena perasaan mereka itu berkah. Itu yang kita perlu. Karena apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, sautul qalbi ilal qalbi yasri. Suara hati itu akan sampai ke kita. Kalau guru kita ini senior, udah teruji kehidupannya, udah punya anak apalagi udah punya cucu, dia istiqomah nggak dakwah, itu lebih terasa.
ruhnya itu akan sampai ke kita. Itu yang pertama. Jadi cari majelis ilmu yang rutin, dan kalau bisa yang kibar ustadznya. Dan yang kedua teman-teman adalah antum dekat-dekat dengan teman-teman yang baik. Ya, dekat-dekat teman baik. Ini sudah jelas ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan ulama lain mengatakan kalau antum ketemu dengan teman yang antum melihat wajahnya antum merasakan akhirat, pegang dia kuat-kuat. Dan teman-teman yang tidak baik itu teman-teman tinggalkan. Cuek aja. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Furqan itu, wa idza marru bil lagwi marru kiram. Kalau antum ketemu teman yang enggak ada faedah, enggak ada manfaat, udah cuek aja dah. Saya assalamualaikum udah. Cukup assalamualaikum udah. Tanya kabar boleh. Atau dakwah boleh, tapi dakwah seperlunya. Karena kadang-kadang kita terlalu sok baik mungkin. Dakwahin orang-orang yang antum kok terlalu berlebihan. Ya ini dakwah set. Lama-lama antum yang jadi korban dakwahnya. Ya. Jadi seperlunya saja. Kalau kita enggak mampu rasanya menarik, jangan terlalu sok-sokan. Pilih teman-teman yang istiqomah ya. Teman-teman istiqomah itu bukan hanya istiqomah itu kelihatan teman-teman, bukan hanya pas kajian gini dia hadir, tapi 5 waktu enggak kelihatan. Ya. 5 waktu enggak kelihatan. Kemudian sholat sering terlambat, itu bukan begitu. Ya. Pilih teman-teman yang memang subhanallah 24 jam antum bersamanya, antum bisa uji. Antum tidur bersamanya, antum jual beli bersamanya, antum punya masalah sama dia, antum melihat masya Allah ya, itu pegang. Cari teman-teman yang seperti itu. Teman-teman seperti itu teman-teman itu tidak terbatas pengajian. Kita nggak sama pengajian kayaknya nggak bagus, nggak. Jangan gara-gara beda pengajian antum mengatakan oh ini nggak baik, tidak. Apa kata para ulama? Akhlak baik itu bukan karena pengajiannya, tapi orang berakhlak baik itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum ini yang pengen nikah nih misalnya, antum pengen cari ikhwan atau akhwat yang dari afiliasi ini, kalian lebih teruji. Tidak teman-teman. Akhlak itu bukan karena kajian, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum kalau nengok orang itu jangan terpaku sama afiliasinya. Murni lihat itu aja. Lihat akhlaknya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berdoa teman-teman. Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika salat, dari setiap salat itu dipanggil oleh Rasulullah. Satu ketika salat, ya Muadz, aku ingin ajarkan kepada kamu sebuah doa yang luar biasa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk mengingat kamu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Kapan baca teman-teman? Setiap selesai salat. Itu orang sekelas Muadz bin Jabal. Antum tahu teman-teman, di masa Rasulullah apa kata Rasulullah, kata para sahabat, Rasulullah juga mengatakan orang yang paling paham tentang hal haram di masanya para sahabat itu Muadz. Orang diutus untuk merubah Yaman teman menjadi ahli ilmu hari ini itu Muadz orangnya. Di negeri Yaman hari ini jadi sarang ilmu itu karena apa? Karena dakwahnya Muadz bin Jabal. Orang sekelas Muadz, apa kata Rasulullah? Ya Muadz, setiap salat baca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik, dan seterusnya. Jangan pernah berhenti. Ya, doa terus sepanjang salat. Ya, sepanjang salat. Allah taala alam. Baik, berikutnya. Wah, Ustaz bisa enggak jelasin secara singkat sirahnya Abu Kilabah? Wah, ini panjang sekali Abu Kilabah. Abu Kilabah ini termasuk muridnya Ibnu Abbas. Subhanallah teman-teman. Singkatnya panjang juga ternyata. Intinya teman-teman, Abu Kilabah ini menjadi ulama mufti di zamannya dan meninggalnya teman-teman, meninggalnya itu di tengah gurun pasir. Keadaannya buta, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh. Tinggal di gurun pasir, tenda sendirian. Kalau kita hari ini teman-teman itu mufti besar, tapi enggak terkenal. Kenapa? Rata-rata muridnya Ibnu Abbas itu tawadhu semua. Jadi bintang di zamannya, tapi tawadhu. Enggak ada masuk TV, enggak ada. Followersnya enggak banyak, tapi ilmunya masya Allah. Itu kisahnya nanti. Enggak sekarang itu dia punya sisi sendiri. Untuk bahas kisah Abu Kilabah ini faedahnya banyak sekali. Insyaallah ta'ala. Antum tinggal cari di YouTube saja atau di mana? Di Google kan antum semuanya kan muridnya Mbah Google kan? Cari Mbah Google. Ya. Iya. Sampai 24 jam ya. Tab berikutnya. Apakah benar jika suami yang tidur di pangkuan istri akan kehilangan hafalannya? Wah, subhanallah. Ini berat nih kajian ini. Ini udah nikah semua atau belum?
Gimana Bapak? Benar nggak? Orang kalau tidur pangkuan istrinya hilang hafalannya. Ini kayaknya nggak ngerasa kalau ini sih. Kalau hilang hafalan itu karena nggak murjaah kayaknya, bukan karena itu. Aneh teman punya guru. Aneh punya guru teman-teman, masya Allah. Guru aneh ini nikah usia 19 tahun. Guru aneh ini nikah tamat SMA dia langsung nikah. Dan dia itu ketika itu teman-teman udah nikah itu udah hafal 30 juz memang. Di tamat SMA tuh dia nggak tahan fitnah dunia, fitnah wanita, nikah langsung 19 tahun. Dan dia teman-teman ini bukan ambil MTQ-nya, tapi dia baru mulai ke MTQ itu usia 19 tahun ke atas. Artinya setelah menikah. Dan sampai hari ini dia sampai juara dunia. Juara kemana-mana. Kalau Indonesia udah nggak hitung lah. Sama Ustadz Nispu itu dia 11-12 itu. Mungkin lebih sering dia mungkin, atau sama lah mungkin. Itu prestasinya pas setelah menikah. Hafalannya bukan lagi 1 qiraat, dia sudah 7 qiraat dia. Antum yang nanya ini udah punya hafalan atau belum? Ini hafalan nggak ada mungkin, insyaallah. Ya, itu tidak. Cuma memang ada asar dari para salaf kita itu mengatakan bahwa memang bain afqadin nisa itu di antara dua pangkal paha perempuan itu memang satu sumber tersumbatnya ilmu. Artinya itu memang kalau orang sudah menikah syahwat keilmunya akan berkurang karena sudah terpengaruh, dia harus mikirin istrinya, dia harus beribadah sama istrinya ya. Itu paham lah, kalau antum nikah antum paham. Ya subhanallah. Tapi bukan syarat. Antum tanya para ulama kibar hari ini, itu kalau tanya Ustaz, Syekh mana yang aula menikah atau tidak menikah? Kedua-duanya gabungin. Untuk zaman ini kedua-duanya digabungin. Antum teman-teman, Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala tahu itu imam fikih fuqaha di zamannya sampai hari kiamat ini 4 mazhab itu. Beliau mengatakan di zaman beliau, ketika istri saya meninggal di pagi harinya, saya nikah malam harinya. Zaman beliau, apalagi zaman kita nggak nikah, antum hebat banget ya. Ahmad bin Hanbal saya tahu teman-teman, Ahmad bin Hanbal siapa? Beliau tuh hafal 1 juta hadis. Hafalnya nggak hilang setelah nikah, bahkan anaknya penghafal hadis juga. Nah sejarahnya teman-teman, Ahmad bin Hanbal itu keturunannya semua penghafal hadis, ya. Dan memang susah mencari tandingan Ahmad bin Hanbal itu, tapi belum menikah. Jadi ini bukan. Jadi kalau itu mungkin sebagian ulama mengatakan iya, tapi inti teman-teman ini nggak bisa jadikan kambing hitamnya. Kalau antum hafalnya goyang, memang nggak punya hafalan. Pertama, yang kedua jarang murojaah. Yang ketiga teman-teman, karena antum menuntut ilmunya kurang kuat. Antum baca di kisah-kisah para ulama dalam kitab-kitab para ulama itu, banyak ulama itu makin menikah makin keren, makin keren. Bahkan teman-teman ketika menikah itu hafalannya kitabnya berjilid-jilid. Yang nerangkan dia yang mensyarah istrinya, dia yang berfatwa, istrinya yang tanda tangan. Ada begitu. Jadi nggak ada alasan, ya. Karena mereka keren, mereka memang keren unlimited karena caranya pas. Yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya, terkadang rasa futur aneh atau malas ibadah itu ada dalam diri saya. Al-Quran ada di dalam rumah tapi susah untuk megang sebagai pegangan. Kadang juga berat rasanya untuk melawan rasa futur. Bagaimana caranya agar rasa futur itu bisa dilawan? Waalaikumsalam. Teman-teman, futur ini itu juga sebenarnya penyakit alami. Semua kita punya penyakit futur. Lagi-lagi futur teman-teman, ulama itu ada futurnya juga. Jadi caranya adalah paksain, gak ada yang lain. Maka salah satu guru kita cerita, antum tahu nggak pengen kasih doa nggak, doa untuk ini, doa supaya istiqomah baca buku. Mau Ustaz, doanya apa? Allah mau paksa-paksa, Allah mau paksa-paksa. Tapi salah satu guru itu bilang gitu, doanya begitu. Memang teman-teman, ya, kalau antum baca dalam Quran itu, Al-Quran perintah Allah dalam Quran itu untuk berbuat kebaikan itu cenderung bentuk katanya sifatnya memaksa. Karena ikhlas itu adanya setelah dipaksa. Futur itu memang penyakit, ya. Penyakit awal penuntut ilmu itu adalah mudah futur, dikit-dikit futur. Itu memang penyakit penuntut ilmu. Ya. Hujan dikit, gerimis, izinlah ngaji. Itu penyakit teman. Aduh, sendal hilang sebelah, izin absen ngaji.
Itu teman penyakitnya kita penuntut ilmu tuh awal-awal baru start mulai ngaji itu dikit aja alasan tuh kita jadikan alasan. Yes. Ini kaitannya sama dengan yang tadi istiqomah tadi ya. Itu pertama adalah antum dipaksa. Ya, dipaksa. Jadi rasa ikhlas, rasa antum istiqomah itu hadiah dari Allah. Kapan Allah kasih kita bisa istiqomah? Kalau antum sudah paksain terus paksa baru Allah tempelkan. Tidak bisa paksa ikhlas itu langsung datang, nggak bisa. Itu yang pertama, dipaksa antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama tadi teman, antum sering kajian, kemudian antum paksain, tekadkan kuat, kemudian antum juga berdoa. Setelah itu apa teman-teman? Kalau di rumah itu buat program kalau sifatnya di rumah ya. Buat program, kemudian libatkan orang sekitar kita. Misalnya antum buat program dan libatkan di rumah itu ada ibu, ada ayah, ada adik, buatkan. Misalnya dalam sehari itu kita jadwal mengaji itu hari setiap maghrib isya itu sampaikan mama, papa, adik, yuk kita setiap maghrib kita ngaji. Udah antum jadwalkan sama-sama, buat sama-sama. Jadi awalnya mungkin kalau nggak berjamaah minimal rame-rame, tapi walaupun sendiri-sendiri nggak apa. Yang penting di jadwal itu kita ngaji. Itu yang pertama. Buat libatkan orang-orang sekitar kita. Biar teman-teman awalnya teman-teman mungkin kita semangat, oh masya Allah semangat. Ibu kita mungkin susah. Apa kita susah mungkin, adik kita mungkin susah, banyak alasannya. Tapi kalau antum terus berjuang, itu teman-teman, insya Allah nanti yang istiqomah itu mungkin ibu kita, mungkin adik kita, kita yang futur. Mereka kegantian. Gimana sih? Mana kan kakak yang mulai, kakak yang futur. Libatkan. Kalau kita di rumah itu buat program yang sifatnya libatkan keluarga. Jadi teman-teman, itu aneh buat di rumah. Aneh rasakan teman-teman di saat di awal-awal itu. Kita ketika lagi semangat hijrah ya, kita lagi semangatnya, itu kita sok alim, kita buat ketika itu. Ketika lagi downnya, kamu kemarin nyindir bunda, nyindir mama, sekarang gimana? Dah kita terjaga lagi. Atau abang nih, kakak nih kemarin sok jadi ustaz, sekarang gimana? Kita libatkan teman-teman. Kalau di rumah teman-teman buat program itu libatkan orang-orang sekitar kita. Apakah kaji, apakah tadarus atau apapun, libatkan orang sekitar kita. Allah Ta'ala alam, memang itu mungkin yang dapat Anda sampaikan ya. Semoga yang sedikit bermanfaat. Dan teman-teman, sebenarnya pertanyaan tentang istiqamah, pertanyaan tentang futur, itu sebenarnya juga Ani lebih butuh doa antum pada semua teman-teman. Karena bagaimanapun yang menyampaikan ini ujiannya lebih berat dalam mengamalkan ilmu, dalam istiqamah menyampaikan ilmu, dalam jujur antara perbuatan dengan apa yang disampaikan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bukan hanya sibuk ngaji sana sini tapi amalnya enggak ada, dan juga kita menjadi orang-orang yang mungkin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita bersama Al-Qur'an itu pengen keren karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal kita ini diterima, dan dengannya juga semoga amal kita ini sampai kepada orang tua kita, dan dengannya orang tua kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakumullah khairan buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga teman-teman juga perginya aman, ya pulangnya juga aman. Dan ya tadi kalau bisa pertanyaan menikah ini harus dikurangin. Artinya antum segera menikah. Dan besok pertanyaannya setiap kajian paling banyak itu menikah. Usahakan kalau pertanyaannya masih banyak menikah, berarti masih banyak yang jomblo. Berarti kajiannya enggak ada perubahan. Ilmunya enggak diamalkan. Aku lu qouli hada astaghfirullah wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.